Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah letusan bom yang menghancurkan segalanya, api melahap rumah gedung di sekitarnya. Masjid ini tetap berdiri kokoh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, hingga salah seorang pria masuk Islam. Mari kita simak kisah seru kali ini. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya, amin. Suara azan asar baru saja selesai berkumandang ketika dentuman dahsyat mengguncang jantung kota. Getaran hebat terasa hingga ke sudut-sudut jalan, membuat kaca-kaca jendela bergetar hebat sebelum pecah berkeping-keping. Langit yang sebelumnya cerah kini diselimuti asap hitam yang membumbung tinggi, menutupi matahari dan menciptakan bayangan kelam di antara reruntuhan. Di tengah kepanikan, jeritan manusia bersahutan. Beberapa orang berlarian, sebagian tersungkur, terkena serpihan bangunan yang berterbangan. Debu mengepul memenuhi udara, membuat sulit bernapas. Tubuh-tubuh tergeletak, sementara mereka yang selamat berusaha mencari perlindungan di antara gedung-gedung yang porak-poranda. Gereja tua yang berdiri sejak ratusan tahun lalu tak lagi berbentuk. Dindingnya hancur, menaranya roboh menimpa jalan. Bangku-bangku kayu yang biasa digunakan untuk beribadah kini tertimbun di bawah puing-puing batu bata. Salib besar yang terpancang di puncak bangunan telah jatuh, terbelah menjadi dua. Namun, di tengah kehancuran itu, ada satu bangunan yang tetap berdiri. Masjid yang hanya berjarak beberapa meter dari gereja terlihat utuh, tak tersentuh ledakan. Menaranya masih tegak, kubahnya tetap bercahaya meski tertutup debu. Bahkan pintu kayu masjid yang berukir masih tertutup rapat, seolah tak terganggu oleh gemuruh kehancuran di sekitarnya. Orang-orang yang menyaksikan pemandangan itu tertegun, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pria tua yang duduk di pinggir jalan dengan luka di dahinya menatap ke arah masjid dengan mata penuh air. Bibirnya bergetar menyebut nama Allah, seakan tak mampu memahami bagaimana rumah ibadah itu tetap berdiri kokoh di tengah musibah ini. Suara sirena mulai terdengar, menembus kepanikan yang melanda. Tim penyelamat bergegas ke lokasi, menggali reruntuhan untuk mencari korban yang tertimbun. Namun di dalam masjid, suasana tetap sunyi. Seakan-akan tempat itu adalah satu-satunya titik yang tidak tersentuh oleh kekacauan. Di kejauhan, seorang pria berjubah panjang berdiri diam, memperhatikan masjid yang tetap berdiri tegak. Sorot matanya penuh dengan sesuatu yang sulit ditebak, antara keterkejutan dan ketidakpercayaan. Langkah kakinya mendekat perlahan, seolah tertarik oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Asap pekat masih memenuhi udara, menyisakan bau mesiu yang menusuk. Di antara kepulan debu yang belum sepenuhnya menghilang, orang-orang mulai menyadari keanehan yang berdiri di hadapan mereka. Masjid itu tetap utuh, seakan ledakan dahsyat yang meluluhlantakkan gereja dan bangunan di sekitarnya tak pernah terjadi. Seorang pemuda yang baru saja berhasil keluar dari reruntuhan berdiri terpaku. Matanya menatap lekat ke arah bangunan itu. Ini tidak mungkin, gumamnya lirih. Tangannya gemetar, bekas luka di pelipisnya masih mengeluarkan darah. Ia baru saja menyaksikan ledakan dari jarak yang cukup dekat. Namun masjid itu, yang lebih dekat ke pusat ledakan dibanding bangunan lainnya, tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Langkahnya maju, perlahan, melewati jalanan yang kini dipenuhi serpihan beton dan pecahan kaca. Ketika ia tiba di depan pintu masjid, ia ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya. Didorongnya daun pintu kayu itu. Dengan suara berderit pelan, pintu terbuka. Di dalam, suasana begitu berbeda dari dunia luar yang dipenuhi kekacauan. Cahaya matahari menyelinap melalui jendela-jendela masjid yang tetap utuh, menciptakan pancaran lembut di atas lantai marmer yang bersih dari debu. Tidak ada tanda-tanda kehancuran, tidak ada retakan di dinding. Sejadah-sejadah yang tersusun rapi di saf-saf depan tetap pada tempatnya, seakan tidak ada gempa atau ledakan yang terjadi. Seorang lelaki tua yang sejak tadi berlindung di sudut masjid akhirnya bangkit dari sujudnya. Ia adalah imam masjid ini. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergerak tanpa suara, seolah mengulang-ulang doa yang baru saja ia panjatkan. Ketika matanya bertemu dengan pemuda yang berdiri di ambang pintu, ia tersenyum. Allah telah melindungi rumahnya. Suara sang imam lirih namun penuh keyakinan. Pemuda itu tak mampu menjawab. Jantungnya berdetak kencang.
Pikirannya berkecamuk. Di luar, puluhan orang mulai berdatangan. Mereka ingin memastikan apa yang mereka lihat bukan sekadar ilusi. Beberapa menangis, beberapa lainnya berlutut, memandang keajaiban yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Di kejauhan, pria berjubah panjang yang tadi sempat memandangi masjid masih berdiri kaku. Matanya menatap tajam ke arah bangunan suci itu. Langkahnya tertahan, seakan sesuatu dalam dirinya menolak untuk percaya. Namun, semakin ia menatap masjid yang tetap berdiri kokoh, semakin hatinya bergetar hebat. Sementara itu, suara sirene mobil penyelamat semakin mendekat. Kota ini baru saja kehilangan banyak nyawa. Namun di antara runtuhan dan kehancuran, satu tanda kebesaran tetap berdiri dengan megahnya. Di tengah hiruk-pikuk suara sirene dan tangisan, pria berjubah panjang itu masih berdiri terpaku. Wajahnya setengah tertutup oleh sorban yang melilit kepalanya. Hanya menyisakan sorot matanya yang tajam. Ia bukan orang sembarangan. Di balik ketenangannya, dadanya bergemuruh. Pikirannya bertarung dengan keyakinan yang selama ini ia pegang teguh. Ledakan itu begitu besar, memorak-porandakan setiap bangunan di sekitarnya. Gereja yang sudah ratusan tahun berdiri kini hanya tumpukan batu bata. Tapi masjid itu tetap kokoh. Tak ada satupun yang roboh. Bahkan serpihan debu pun seolah enggan menempel di dindingnya. Tangannya mengepal di balik jubahnya. Ia telah menyaksikan banyak kejadian di hidupnya. Melihat kehancuran, kematian, dan kebangkitan kembali. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, ia tak mampu membungkam suara kecil dalam hatinya yang terus berbisik. Mengapa? Langkahnya mulai mendekat. Setiap pijakan terasa berat, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Namun, tatapan matanya tetap tertuju pada pintu masjid yang terbuka lebar. Ia melihat orang-orang berbondong-bondong masuk, beberapa berlutut, menangis, sementara yang lain hanya berdiri dalam keheningan, mencoba memahami apa yang mereka saksikan. Tiba-tiba, seorang pria tua keluar dari dalam masjid. Dialah sang imam. Jubahnya sederhana, matanya penuh ketenangan. Ia berdiri di ambang pintu, menatap pria berjubah panjang dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. "Kau mencari jawaban?" Suara imam begitu tenang, tapi menusuk tepat ke dalam hati pria berjubah itu. Pria itu tak langsung menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Matanya menatap sang imam lekat-lekat, mencoba mencari sesuatu di balik keteduhan wajahnya. Tidak ada keajaiban tanpa izinnya. Lanjut imam dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Apa yang kau lihat hari ini bukan sekadar kebetulan." Hati pria berjubah itu bergetar. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengguncang dirinya lebih dari dentuman ledakan yang baru saja ia saksikan. Selama ini ia hidup dalam keyakinan bahwa dunia bergerak sesuai hukum-hukum yang bisa dijelaskan. Tapi masjid ini tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Tiba-tiba, suara jeritan memecah keheningan. Seorang anak kecil merangkak keluar dari puing-puing gereja yang runtuh. Tubuhnya penuh luka dan debu. Ia menangis. Matanya mencari seseorang. Seorang wanita, mungkin ibunya, berlari ke arahnya. Menangis terseduh-seduh sambil memeluknya erat. Pria berjubah itu mengalihkan tatapannya dari sang imam ke anak kecil itu. Dalam benaknya, sesuatu mulai berubah. Ada sesuatu yang selama ini ia abaikan. Sesuatu yang kini berusaha menembus pertahanannya. Tapi apakah ia siap untuk menerima jawaban yang selama ini ia hindari? Pria berjubah panjang itu masih berdiri diam. Matanya menatap kosong ke arah anak kecil yang terisak dalam pelukan ibunya. Reruntuhan gereja di belakang mereka menambah suasana pilu. Tapi pikirannya bukan tentang mereka. Pikirannya masih terpaku pada masjid yang tetap utuh. Pada kata-kata sang imam. Pada sesuatu yang sejak tadi mengganggu hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin hatinya berontak. Matanya kembali tertuju pada masjid. Dari luar, bangunan itu terlihat biasa saja. Tak ada keistimewaan dalam arsitekturnya. Tapi kenyataan bahwa ia tetap berdiri kokoh di antara kehancuran membuatnya tampak begitu luar biasa. Sang imam masih berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan penuh kesabaran.
Pria berjubah itu merasa seolah sedang diuji. Seolah semua yang terjadi hari ini bukan hanya tentang ledakan, bukan hanya tentang bangunan yang runtuh atau yang bertahan, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Langkahnya semakin mendekat. Setiap pijakan terasa berat. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang ingin mundur, tapi ada kekuatan lain yang memaksanya terus berjalan. Begitu ia tiba di depan masjid, ia bisa merasakan kesejukan yang berbeda. Udara di dalam masjid terasa lebih tenang, lebih damai. Ia menelan ludah. Bibirnya bergerak, mencoba mengucapkan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dadanya bergemuruh. Ini bukan pertama kalinya ia melihat hal yang tak bisa dijelaskan. Tapi kali ini, ia tidak bisa mengabaikannya. Apa yang kau cari? Suara sang imam kembali terdengar, lembut namun dalam. Pria berjubah itu mengalihkan pandangannya. Ia tak punya jawaban. Ia sendiri tak tahu apa yang ia cari. Sebuah suara lain tiba-tiba mengalihkan perhatiannya. Dari dalam masjid, seorang pria tua dengan janggut putih berjalan ke arah mereka. Wajahnya penuh ketenangan, seolah tak terpengaruh oleh kejadian di luar. Ia menatap pria berjubah itu dengan senyum tipis. Allah menjaga rumahnya, kata pria tua itu perlahan. Bahkan ketika dunia hancur, jika dia berkehendak, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Pria berjubah itu merasakan dadanya semakin sesak. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi mengguncang pikirannya lebih dari yang ia bayangkan. Tangannya mengapa dalam hatinya. Ia masih mencoba melawan, tapi entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kalah. Dan untuk pertama kalinya juga, ia bertanya-tanya, apakah selama ini ia telah berdiri di tempat yang salah? Pria berjubah itu menunduk. Bayangan masa lalunya berkelebat cepat, mengisi setiap sudut pikirannya. Ia mengingat perjalanannya selama ini, keyakinan yang ia pegang erat, dogma yang ia yakini tanpa pernah mempertanyakan, serta ajaran yang selalu ia bela tanpa ragu. Namun, hari ini semuanya terasa rapuh. Ledakan yang mengguncang tanah ini tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga mengguncang sesuatu dalam dirinya. Masjid itu, yang seharusnya hancur bersama yang lain, tetap berdiri seakan dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia ingin menolak makna di baliknya, tapi hatinya sudah tidak sekuat dulu. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Namun justru sebaliknya, dadanya semakin sesak. Bayangan wajah ayahnya muncul dalam ingatan. Seorang pria keras yang selalu mengajarkannya untuk memegang teguh kepercayaan mereka. Ia teringat akan didikan keras di gereja. Bagaimana mereka diajarkan untuk melihat Islam sebagai musuh, sesuatu yang harus dilawan. Tapi sekarang, di hadapannya, ada sesuatu yang tidak bisa ia dustakan. Ia melihat sendiri kenyataan yang bertentangan dengan apa yang selalu ia yakini. Jika ini adalah ujian keimanan, maka inilah yang paling berat. Sang imam masih menatapnya, diam tanpa paksaan. Sorot matanya seakan menunggu, memberikan ruang bagi pria berjubah itu untuk menghadapi pergolakan hatinya sendiri. Tiba-tiba, suara adzan berkumandang. Suara itu lembut namun menggema ke seluruh penjuru. Setiap lantunan yang keluar dari pengeras suara menusuk ke dalam dadanya. Ia pernah mendengar adzan sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Kali ini, suaranya seakan meresap jauh ke dalam jiwanya. Kakinya melemah. Ia menoleh ke arah gereja yang sudah hancur, lalu kembali menatap masjid yang tetap berdiri megah. Seakan-akan ada perbedaan yang begitu jelas di antara keduanya. Seperti malam dan siang, seperti kebenaran dan kebohongan. Tangan pria berjubah itu bergetar. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi semua yang ia lihat sudah menjelaskan semuanya. Dan saat itu juga, ia tahu, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari kebenaran yang ada di hadapannya. Pria berjubah itu masih berdiri di tempatnya. Suara adzan yang baru saja selesai berkumandang masih menggema di telinganya. Seakan setiap lantunannya mengikis sedikit demi sedikit benteng yang selama ini ia bangun dalam hatinya. Langkah-langkah mulai terdengar dari berbagai arah. Orang-orang berdatangan ke masjid. Wajah-wajah mereka penuh ketenangan. Mereka tidak terlihat gelisah atau takut. Meskipun beberapa jam yang lalu ledakan besar hampir merenggut nyawa mereka,
Di antara kerumunan itu, seorang bocah kecil melangkah pelan. Matanya menatap pria berjubah itu dengan polos. Bocah itu adalah anak yang tadi ia lihat menangis di dekat runtuhan gereja. Kini, tangisnya sudah reda. Dalam genggaman tangannya, ada sebuah mushaf kecil yang tampak lusuh. Seakan telah melalui banyak perjalanan. Bocah itu berhenti tepat di hadapan pria berjubah itu. Lalu mengulurkan mushafnya. "Ini, untukmu," katanya dengan suara kecil tapi penuh keyakinan. Pria berjubah itu terpaku. Tangannya terangkat dengan ragu. Jari-jarinya hampir menyentuh sampul mushaf yang sedikit sobek di ujungnya. Namun, tiba-tiba sesuatu dalam dirinya menolak. Ia menarik tangannya kembali. Seakan sentuhan pada kitab itu akan membakarnya. Sang imam yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara, "Kau takut?" tanyanya lembut. Pria berjubah itu terkejut. "Tidak," jawabnya cepat, tapi suaranya sendiri terdengar samar. Seperti tidak yakin dengan kata-kata yang baru saja ia ucapkan. Sang imam tersenyum tipis. "Jika kau tidak takut, maka terimalah. Bacalah, tak ada paksaan untuk percaya. Tapi jangan menutup mata sebelum melihat sendiri." Ada keheningan panjang. Hati pria berjubah itu berperang. Akal dan keyakinannya bertarung dalam pertarungan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya, dengan napas berat, tangannya terulur. Ia mengambil mushaf itu dari tangan si bocah. Saat jarinya menyentuh sampul mushaf, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasakan kehangatan menjalar dari telapak tangannya. Bukan panas yang membakar, melainkan sesuatu yang anehnya membuatnya tenang. Ia menatap mushaf itu, lalu kembali menatap sang imam. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Sang imam tersenyum. "Masuklah." Pria berjubah itu menoleh ke arah pintu masjid yang masih terbuka. Di dalamnya, orang-orang mulai mengambil tempat, bersiap untuk sholat. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang ia belum mengerti, tapi perlahan mulai memanggilnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ingin melangkah masuk. Dan untuk pertama kalinya juga,